Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Di sini saya akan sedikit sharing berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran berbasis Android atau biasa kita sebut sebagai mobile learning application. Ini adalah sesi di mana kita sharing-sharing dulu berkaitan dengan teori seputar mobile learning application. Dan yang saya sampaikan mungkin tidak lengkap dan terkesan masih biasa saja, jadi monggo semisal mau cari tambahan pengetahuan dari yang lain silakan. Dan dari serangkaian tutorial ini itu ada tujuan instruksional umum serta tujuan instruksional khususnya. Tujuan instruksional umumnya diharapkan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan yang mengikuti tutorial ini tuh dapat membuat mobile learning application berbasis Android tanpa coding, karena memang pembuatan aplikasi kita nanti itu tanpa coding. Sedangkan tujuan instruksional khususnya pertama itu peserta dapat mengkaji dan menetapkan materi pada aplikasi yang nanti akan dikembangkan. Jadi silakan nanti dipilih kira-kira materi atau KD mana yang akan dijadikan aplikasi Android. Kedua, peserta dapat mempersiapkan desain dan aset atau bahan untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Setelah nanti menentukan materi pembelajaran atau KD-nya atau tujuan pembelajarannya, nah nanti kita bisa mencari aset atau bahan-bahan yang relate dengan materi pembelajaran kita, serta diperkirakan desainnya nanti itu akan dibuat seperti apa. Yang ketiga, peserta dapat mengembangkan mobile learning application sesuai rancangan. Seperti itu. Selanjutnya, nah mungkin muncul pertanyaan, mengapa sih kok kita itu harus belajar mengembangkan mobile learning application berbasis Android? Bukankah ini hal-hal yang buang-buang waktu gitu, karena mungkin ada yang beranggapan caranya itu sulit, terus cara pelaksanaannya itu lama. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, jawabannya adalah karena kalau kita lihat saat ini pilihan perangkat digital itu kan banyak ya. Pertama ada komputer, kedua ada laptop, ketiga ada tablet, dan keempat ada smartphone. Nah, coba kita lihat dari keempat perangkat digital yang ada ini, kira-kira yang peserta didik kita semua punya itu yang mana? Kalau komputer, laptop, dan tablet sepertinya enggak semua punya gitu. Sedangkan kalau smartphone, insya Allah itu hampir 100% peserta didik kita itu punya. Apalagi dalam kasus ini, peserta didik kita adalah pelajar SMK, seperti itu. Sehingga kita harus memanfaatkan kepemilikan perangkat digital ini untuk kepentingan pendidikan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengembangkan mobile learning application seperti itu berbasis Android. Selanjutnya, kenapa kok harus belajar membuat aplikasi Android? Itu juga karena adanya perkembangan zaman dan situasi yang menuntut guru akan menyediakan perangkat pembelajaran itu yang sesuai dengan kondisi kekinian serta kondisi perkembangan peserta didik. Karena kalau kita melihat situasi saat ini, nah sekarang itu lagi gencar-gencarnya revolusi industri 4.0 yang bahkan sekitar 2 tahun yang lalu itu Jepang sudah melesat dengan proyek Society 5.0-nya, yang dimana semua aspek kehidupan itu sudah berbasiskan digital. Bahkan di rumah-rumah itu sudah banyak sekali screen yang itu bisa menunjang keberlangsungan hidup kita, seperti itu. Nah, apalagi dalam hal ini pendidikan, jadi kita juga harus turut mengupayakan agar maksudnya pendidikan kita itu bisa didigitalisasi sesuai dengan kondisi seperti itu. Dan yang kedua, kalau kita lihat karakteristik peserta didik kita saat ini, mereka itu adalah adik-adik atau anak-anak yang ada di generasi Z serta Alpha, yang mana mereka itu adalah digital native, artinya
mulai sejak lahir, bahkan mungkin masih di kandungan, kehidupan mereka itu sudah dekat dengan yang namanya digital seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang udah wajar sekali kalau anak umur 5 tahun, umur bahkan mungkin 3 tahun itu sudah bisa main smartphone gitu. Bahkan bisa jadi mereka itu lebih pintar daripada ibu-ibunya yang sudah umur 30-an tahun seperti itu. Nah, jangan sampai karakteristik sebagai digital native ini tuh cuman seputar pemanfaatan smartphone untuk hiburan serta untuk belanja-belanja aja. Nah, akan lebih baik kalau kita juga memanfaatkannya untuk aspek pendidikan seperti itu. Kemudian, nah sekarang yang lagi berlangsung yaitu situasi pandemi COVID-19 yang bahkan kalau di negara kita semakin hari itu memang sangat memprihatinkan. Tiap hari itu hampir 2000-an orang positif yang nambah. Nah, sehingga pembelajaran itu meskipun ada yang sudah per Juli ini, itu sudah ada yang dilakukan secara tatap muka, tetapi memang idealnya kalau kita mengutamakan kesehatan itu memang ya dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau bahasa kerennya itu remote learning seperti itu. Dan yang keempat, bahwasanya Android itu murah, mudah, dan menyenangkan. Harga HP Android meskipun bagi sebagian kecil orang masih menganggap mahal, tapi kalau untuk mayoritas itu insya Allah ya bisa dikatakan sebagai hal yang murah, serta penggunaannya mudah dan tentu menyenangkan. Selanjutnya juga ada dasar prinsip pembelajaran yaitu Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, di mana prinsip pembelajaran yang digunakan itu ada 3. Pertama, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kedua, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nah, ini sangat mendukung sekali yaitu di mana saja itu kelas, meskipun peserta didik mungkin di rumah atau lagi nunggu antrian di mana gitu. Nah, mereka tetap bisa mengoperasikan smartphone atau HP Android-nya itu untuk aktivitas belajar kalau kita menyediakan mobile learning application untuk mereka. Dan yang ketiga, bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pembelajaran. Nah, poin ketiga ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, bahwasanya juga digital age saat ini itu membawa dampak bahwa semua bidang itu bertransformasi menjadi digital. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan pun itu harus seperti itu. Dan juga memang saat ini pemerintah kita juga sedang mengupayakan yang namanya digitalisasi pendidikan, sehingga kalau kita mengembangkan mobile learning application itu juga dapat mendukung pemerintah dalam upaya digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan melalui hal tersebut itu bisa dimulai oleh para guru itu dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis Android. Hal ini selain dianggap sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, teknologi, serta tentu sesuai dengan kondisi atau karakteristik peserta didik saat ini. Tapi mengembangkan aplikasi Android itu kan bukan perkara yang mudah. Guru harus memiliki keahlian IT yang rumit dahulu gitu. Sedangkan mengajar saja udah sibuk, belum mengurusi hal-hal administratif dan juga teknis yang lain. Belum bagaimana kita mengupayakan upgrade pedagogi kita, atau skill kita dan lain-lainnya gitu. Nah, maka dari itu di sini kita itu mengembangkan mobile learning itu yang enggak dengan cara yang rumit gitu. Dan sekarang kita singgung dulu ya. Dari tadi sudah ngomong mobile learning. Nah, memang mobile learning itu apa? Nah, jadi mobile learning ini saya rangkum dari beberapa penelitian. Biasanya mobile learning itu mengacu pada model pembelajaran lintas konteks melalui
komunikasi menggunakan perangkat elektronik pribadi. Dalam hal ini itu bisa pada penggunaan ponsel, tablet, laptop maupun komputer untuk tujuan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi sebenarnya arti mobile itu kan bergerak ya. Mobile learning, belajar bergerak. Belajar secara bergerak gitu, secara berpindah-pindah. Jadi sebenarnya nggak cuman di HP aja gitu. Oleh sebabnya kenapa tadi di awal itu disampaikan mobile learning application berbasis Android, karena memang smartphone itu kebanyakan kan yang sudah Android, dan Android itu ya di smartphone itu gitu. Jadi untuk kasus ini kita itu mau mengembangkan mobile learning, yaitu mobile learning application yang dapat dioperasikan di smartphone Android. Selanjutnya, mobile learning memiliki karakteristik dapat memenuhi kebutuhan peserta didik secara aktif untuk mencari pengetahuan, memberikan lebih banyak mobilitas dalam hal lingkungan belajar, dan menyampaikan interaksi tepat waktu serta lebih cepat secara real time, sehingga meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Nah, ini saya nggak sekedar ngomong, tapi memang dari hasil penelitian ya demikian. Mobile learning application itu mampu menyampaikan interaksi secara real time lebih cepat, sehingga meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik, seperti itu. Dan dalam mobile learning application itu ada elemen-elemen yang harus ada. Pertama, yang pasti adalah tujuan pembelajaran. Jadi kita jelas di dalam mobile learning application-nya itu nanti materinya apa saja. Apakah cuma 1 KD, dan apakah KD-nya cuma KD yang 3, yang kognitif aja atau sama yang psikomotorik gitu. Terus misal 2 KD ya berarti 2 KD, atau cuman biasanya kan di KD itu ada misal 5 tujuan pembelajaran. Nah, misal kita pilih 3 tujuan pembelajaran aja, ya itu enggak apa-apa. Kedua, harus ada materi dalam bentuk teks yang bisa dibaca oleh peserta didiknya. Selanjutnya ada resources link internet. Nah, resources link internet ini itu untuk membuat mobile learning application kita itu lebih menarik, dan ini tuh bisa dalam bentuk misal link materi ke website, terus juga bisa link video YouTube seperti itu, atau mungkin link dari link internet lainnya itu juga bisa. Selanjutnya bisa rekaman suara atau audio. Nah, sekarang yang lagi ngetren itu kan podcast. Nah, mungkin kita bisa buat podcast ala-ala gitu di mobile learning application kita. Jadi kita rekam suara kita ketika sedang menjelaskan materi itu yang bagus gitu, yang enak didengar, nanti bisa ditambah background, terus bisa kita input di mobile learning application kita, sehingga peserta didik itu seolah-olah dia lagi dengerin podcast gitu, tetapi podcastnya di mobile learning application kita. Dan nanti juga bisa untuk menambah agar lebih menarik, untuk kita tambahkan animasi-animasi GIF serta gambar-gambar yang relate dengan materi di mobile learning application kita. Selanjutnya juga bisa kita itu memasukkan video, cuman di sini saya mewanti-wanti untuk video itu mending kalau bisa. Ini bukannya harus ya, seharusnya untuk video itu hanya opsional saja, karena nanti kalau kita masukkan video di aplikasi kita itu ukuran aplikasi kita menjadi besar gitu. Mending untuk video bisa kita linkkan ke ini resources link internet, termasuk kalau mungkin ada materi di podcast Spotify, gak apa-apa, itu bisa di-linkkan di resources link internet ini, kan nanti bisa kita klik gitu ya. Selanjutnya, mengapa kok elemennya itu harus lengkap itu? Nah, karena kalau ini ya, penelitian itu dari kalau anak belajar cuman dari baca aja itu yang masuk cuma 10%. Nah, kalau dengar cuma 20%. Kalau melihat atau menonton video itu cuma 30%. Nah, sedangkan kalau 2 elemen yaitu mendengarkan dan melihat itu bisa 50%, sedangkan mengatakan atau mereka sembari mengulang gitu ya bisa 70%. Dan kalau 3 komponen hearing, saying, and doing dan melakukan itu
kemungkinan penerimaan materi yang disampaikan itu bisa sampai 90%. Nah, tadi kan dari elemen tadi itu ada yang mencakup reading, hearing, seeing, terus ada yang saying juga, kemungkinan, terus juga ada yang doing, misalnya seperti itu. Dan tadi masa sih guru itu suruh belajar coding gitu, nanti malah nggak ngajar, malah sibuk belajar coding. Karena metode pengembangan mobile learning application itu ya, nah ini yang pertama ada yang berbasis coding. Berbasis coding atau native coding itu menggunakan bahasa pemrograman, misal kayak pakai Java, pakai Kotlin, dan untuk softwarenya itu misal yang paling populer itu ada Android Studio seperti itu. Tapi tenang, di metode kita kali ini itu memakai option yang B, yaitu berbasis tanpa coding atau pakai hybrid converter atau menggunakan aplikasi pihak ketiga yang mendukung convert HTML to APK. Contoh softwarenya itu, nah yang kita gunakan ada Spring Suite serta website to APK builder seperti itu. Dan nanti kalau kita menggunakan software ini, otomatis kita akan membuat template aplikasi Android-nya itu di software Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint-nya itu bisa berapa saja, 2003 bisa, 2007 bisa, 2010 bisa, 13 bisa, seterusnya bisa. Nah ini kalau saya itu ya, itu ada yang 2010. Dan fitur-fitur authoring tools di PowerPoint itu yang bisa kita pakai itu pertama insert, ini ya, di insert. Nah insert nanti yang bisa kita manfaatkan itu bisa ini picture, terus shape, terus text box. Nah ini sama audio. Kenapa video enggak? Karena tadi mengingat nanti ukuran aplikasinya besar. Kalau video mending diupload dulu ke YouTube gitu. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kita pakai ini hyperlink, address, insert link website atau video YouTube, atau tadi resources materi di internet atau link di internet gitu. Ini caranya itu kita klik di insert terus di hyperlink, kan ada ya, seperti itu. Selanjutnya transition. Nah untuk transition ini itu untuk membuat perpindahan antar halaman atau slide menjadi menarik. Ini bisa digunakan tapi jangan berlebihan gitu, maka tidak terkesan nggak guna atau alay. Begitupun dengan animation, itu untuk memunculkan material di tiap halaman atau slide agar terkesan menarik dan sama, bisa digunakan tapi jangan berlebihan. Selanjutnya, kenapa sih kok mengembangkan aplikasi Android? Kan udah ada jawabannya ya tadi. Sekarang emang kelebihan atau keuntungan mobile learning application itu emangnya apa? Nah, keuntungannya itu banyak banget. Pertama adalah mudah digunakan. Yang pertama mudah digunakan. Yang kedua mendukung ubiquitous learning. Artinya belajar anytime and anywhere. Belajar di mana aja dan kapan aja gitu. Kalau pakai HP kan dimanapun bisa dioperasikan. Terus antar mukanya itu juga intuitif, artinya kita bisa menampilkan objek yang mungkin sebenarnya materi itu masih abstrak gitu, karena kita memberikan objek sehingga peserta didik itu bisa muncul intuitifnya dan mereka akan paham gitu. Selanjutnya ada immersive experience atau menimbulkan pengalaman bermakna atau pengalaman mendalam dalam kegiatan pembelajaran tersebut, serta ada interaksi self-paced juga. Terus secara retensi itu juga lama, kemudian pemahaman konten lebih baik dan efektivitas biaya pastinya karena semuanya ini gratis, serta lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini, serta mendukung self-regulated learning. Self-regulated learning ini tuh pembelajarannya diatur sendiri. Jadi ketika memakai mobile learning application, peserta didik itu bisa belajar, mereka itu bisa memulai kegiatan pembelajaran mulai dari persepsi sampai pelaksanaan evaluasi
sehingga lapor kepada guru itu bisa dilakukan secara mandiri seperti itu. Akan tetapi juga ada kekurangannya. Nah, semodern-modernnya zaman sekarang, kita masih menemui yang namanya lingkungan rural atau lingkungan di luar perkotaan gitu. Yang mana bisa jadi mereka ini itu yang mungkin secara smartphone punya, tetapi akses internetnya itu terbatas. Terlebih kan harga kuota itu juga bagi sebagian orang itu mahal gitu. Sehingga nah ini kekurangannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh egois menyamaratakan semua peserta didik itu mampu gitu. Tapi kita juga harus melihat kondisinya bagaimana, dan kalaupun memang ditemui peserta didik yang seperti itu, ya kita harus juga memikirkan kira-kira nanti solusinya seperti apa kalau memang pembelajaran kita itu menggunakan mobile learning application. Demikian. Kemudian, apakah setiap mobile learning application itu efektif sih? Nah, mobile learning application itu akan efektif ketika when student have low prior domain knowledge, atau ketika peserta didik itu memiliki pengetahuan awal yang rendah. Kemudian, when student have low motivation, ketika peserta didik memiliki motivasi yang rendah. Nah, makanya kita membuat media pembelajaran itu yang bagus, terus juga yang ada prinsip UI-nya tadi, artinya yang enak digunakan gitu, biar peserta didik motivasinya itu bisa meningkat. Kemudian yang terakhir, when effectively designed multimedia content is available, ketika konten multimedia yang tersedia itu dirancang secara efektif, dalam artian penempatannya terus itu nggak berlebihan juga. Nah itu juga bisa menimbulkan mobile learning application kita itu efektif. Selanjutnya, dalam pembuatan mobile learning application ini nanti tentu kita pengen produk yang kita kembangkan itu mengandung novelty atau ada unsur keterbaruannya gitu. Jadi bagaimana cara membuat produk yang mengandung novelty? Pertama, kita harus banyak-banyak membaca, kemudian kita banyak melihat video tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis Android, kemudian memanfaatkan fitur desain, hyperlink, animation, dan transition di PowerPoint semaksimal mungkin agar aplikasi kita itu menarik gitu. Terus juga bisa kita itu mengeksplor menu-menu yang ada di iSpring. Kenapa kok di iSpring? Karena memang basis kita ini kan menggunakan iSpring. Kemudian yang paling penting, coba untuk menginstal produk orang lain. Dari mana kita dapat produk orang lain ini? Mungkin kita bisa sharing sama orang-orang yang pernah mengembangkan. Bisa juga kita searching gitu di Play Store, itu insya Allah juga banyak media pembelajaran. Gak apa-apa, diinstal aja dan kita coba kita lihat apa sih kurang menariknya dari media pembelajaran yang telah ada, serta kira-kira kekurangannya itu apa, sehingga nanti akan kita tutupi di media pembelajaran kita seperti itu. Baik, demikian berkaitan dengan teori mobile learning application. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau di-sharingkan bisa komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.